Air adalah sumber kehidupan, mengalir dengan pasti dari tempat tertinggi untuk memberikan kehidupan bagi setiap tempat yang dialirinya. Air jernih mengindahkan mata untuk bisa melihat ke dalam, dan air tenang memberikan kesejukan juga kedamaian. Namun jangan sampai air beriak kencang, karena derasnya air juga bisa sekejap menghancurkan. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi. Kali ini akan membahas tentang citra Jokowi, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Berbicara dan mengupas tentang seorang Jokowi, rasanya banyak sekali teladan inspiratif yang bisa kita petik hikmahnya. Mulai dari karirnya sebagai pengusaha mebel, awal terjun di dunia politik, dipercaya menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, sampai menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 selama 2 periode. Tentu saja kesuksesan yang diraih bukan didapatkan dengan cara yang mudah, tapi tetesan darah dan keringat pasti mengiringi perjalanan karir Pak Jokowi sampai hari ini. Kisah perjalanan Jokowi dalam membangun karirnya menjadi bukti bahwa dirinya memanglah sosok pekerja keras yang benar-benar melayani masyarakat. Kecerdasan, kesederhanaan, keteguhan, ketenangan, dan ketulusan adalah kekuatan seorang Jokowi sehingga pemikiran dan aura positif selalu terpancar dari dalam dirinya. Bekerja dengan sepenuh hati, tulus terhadap Indonesia sepertinya sudah mendarah daging di dalam diri Pak Jokowi. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, menjadi seorang presiden rasanya tidak semata-mata memiliki track record dari pendidikan, karir, dan status sosial saja. Gitu. Citra dari seorang presiden selalu ada hal yang bisa dirasakan, tapi tidak pernah bisa dijelaskan. Citra seorang presiden. Gitu. Yang akhirnya disalahartikan orang, banyak disalahartikan oleh orang gitu. Sebenarnya apa sih penyebab utama orang itu mau memilih seseorang untuk menjadi pemimpin? Apa yang sangat berpengaruh dari orang itu? Pertama attitude. Yang kedua wibawa. Jadi setiap orang pengen jadi pemimpin. Tapi tidak semuanya bisa memimpin. Setiap orang pengen berwibawa. Tapi tidak semua orang punya wibawa. Setiap orang pengen sekali karismatik, berkarisma atau karismatik. Tapi tidak semua orang berkarisma. Dan itu semua disebabkan oleh jadi dari semenjak kelahiran seseorang itu dia sudah ada bawaan gift namanya. Akan bakal menjadi seorang pemimpin. Oh, itu sudah ada ya, dari cikal bakal bakalnya jadi sudah ada dari dari kecil ya? Ya, dari kecil, dari dia dilahirkan. Itu pasti. Makanya tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Semua orang jadi presiden kalau ada jalannya. Tapi tidak semua orang bisa jadi presiden. Memang terpilihnya presiden itu karena pemilihan. Memang terpilihnya presiden itu karena sebuah partai. Tapi tidak semua partai bisa menjadikan presiden. Artinya kalau bukan wibawa, karisma, jiwa kepemimpinan calon itu sendiri. Contohnya
secerdas-cerdasnya aku, nggak ada partai yang berani mengusungku untuk jadi presiden. Karena aku tidak punya wibawa itu. Wibawa seorang pemimpin. Iya. Ya. Jadi benar presiden itu dipilih oleh rakyat. Benar presiden itu pelayan rakyat. Tapi tidak semua rakyat itu bodoh untuk memilih presiden. Banyak yang berkata bahwa seorang presiden harus berterima kasihlah kepada rakyat. Karena kalau tidak rakyat yang memilih, tidak akan jadi presiden. Tapi pertanyaanku satu. Apa setiap orang yang mau jadi presiden itu jadi presiden? Buktinya kan ada yang gagal dan berhasil. Nah, menurutku Pak Jokowi punya jiwa itu. Punya aura itu. Memang punya aura sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Kita contohkan aja Soekarno. Ya. Kan sampai detik ini diceritain. Kita contohkan saja Soeharto. Kan beda. Soal bagaimana cara memimpinnya itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi di sini kita bicara aura. Ada Gus Dur. Kan gitu. Ada Habibie yang menggantikan Soeharto. Ada Megawati yang menggantikan Gus Dur. Ada Pak SBY. Jadi kalau ada orang yang bilang sistem ini udah diatur supaya nantinya yang terpilih siapa, coba yang ngomong itu nyalon jadi presiden. Coba siapapun yang ngomong seperti itu. Makanya kan sebuah bukti. Ada yang berkali-kali nyalon belum tentu terpilih. Jadi oke lah berpendidikan, oke lah cerdas, oke lah baik hati, tulus dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada aura pemimpin, nah itu yang tidak dijelaskan gitu. Lo kaya raya, lo terkenal di Indonesia ini, belum tentu bisa terpilih jadi presiden. Sehebat apapun partai yang mengusung. Jadi memang itu aura, memang itu bawaan lahir. Aura kepemimpinan itu memang dari lahir. Iya, gift namanya. Aura kepemimpinan artinya tanpa dia berkeinginan untuk memimpin pun, tapi perjalanan hidupnya mengantarkan dia jadi memimpin. Nah itu yang mesti disadari. Nah Pak Jokowi ini menurutku ya memang dia punya aura pemimpin. Gift bawaan lahir menurutku. Nah itu yang tidak dipahami banyak orang gitu. Sehingga kalau berkali-kali terpilih mulailah dibelok-belokkan beritanya. Ya melihat jejak karirnya Pak Jokowi ini kan bagaimana dia terpilih sebagai pemimpin tuh mengalir gitu. Mengalir. Dan banyak orang yang membicarakan itu kenapa semulus itu perjalanannya gitu. Akhirnya muncul penilaian-penilaian. Kalau dari sudut pandangku apa yang dialami Pak Jokowi itu dari awal dia jadi wali kota sampai detik ini dia jadi presiden, ya itu takdir hidupnya seperti itu. Takdir hidupnya seperti itu karena memang dia punya aura kepemimpinan. Nah kebetulan attitude-nya bagus, kebetulan dia sederhana.
kebetulan dia tulus. Kan tidak semua orang yang beraura pemimpin pada akhirnya berhati baik. Tidak semua orang yang punya aura pemimpin pada akhirnya penuh dengan ketulusan. Jarang. Jadi kalau sudahlah punya aura pemimpin, berhati tulus, sederhana, memikirkan banyak orang, ya itu luar biasa, bonus. Tapi kalau pertanyaannya tadi, salah satu syarat untuk menjadi presiden itu adalah punya aura kepemimpinan, dan itu gift. Tidak bisa dibentuk. Tidak bisa dibentuk. Tidak bisa diatur. Akan jadi baik orang yang punya aura pemimpin itu atau tidak, itu tergantung kepribadiannya nanti setelah menjalani. Nah, Pak Jokowi menurutku luar biasa. Ya hanya yang iri, hanya yang merasa tersaingi, yang hatinya gelap. Saya rasa cuma dia satu-satunya di Indonesia ini yang dari wali kota 2 kali, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali. Kalau bukan kehendak Tuhan. Tuh. Aneh rasanya kalau banyak macam yang ngomong gitu. Tapi banyak orang yang tidak menyadari tentang aura kepemimpinan ini sehingga banyak penilaian, atau memang karena tersaingi sih, menyadari iya. Menyadari. Iya. Menyadari bahwa Pak Jokowi itu beda. Nah, justru karena menyadari itulah akhirnya takut tersaingi. Karena takut tersaingi maka muncullah fitnah sana sini. Orang hebat tuh selalu difitnah. Nabi besar saja tidak sudah difitnah. Bahkan pamannya sendiri nggak setuju. Jadi setiap orang luar biasa tuh pasti banyak fitnah. Kenapa difitnah? Karena orang yang mengetahui auranya jadi takut tersaingi. Satu-satunya jalan hanya dengan fitnah, mengada-ngada, mencari-cari. Karena kalau tidak difitnah, bakal kalah telak. Jadi cuma itulah jalan satu-satunya. Kalau aku tidak salah cuma dia satu-satunya di Indonesia ini. Dari sejak dia menjabat wali kota, untung aja nggak dari wali kota misalkan bupati, dari bupati gubernur. Wali kota 2 kali melompat ke gubernur Jakarta, jadi presiden 2 kali kan. Menurutku dia lah satu-satunya. Jadi kalau orang bilang ini rezim, ini sudah diatur, katanya bertuhan. Masa nggak ngerti sih? Ya iyalah, kalau bukan takdir hidupnya seperti itu. Nah, hal apa sih yang sudah tertanam nih sekarang selama Jokowi menjadi pemimpin, khususnya jadi presiden selama 2 periode ini, hal apa yang sudah tertanam di hati rakyat Indonesia tentang Jokowi? Menurutku hampir semua rakyat biasa yang ada di Indonesia ini baru merasa memiliki presiden. Baru merasa dekat dengan presiden. Dominannya masyarakat Indonesia ini. Rakyat biasa ya. Ya, rakyat biasa. Kalau ditanya aja satu-satu, pasti ngomongnya sama.
rakyat biasa tapi. Makanya kan dimanapun dia berada, anak kecil pengen foto. Kan kelihatan muka-muka rakyat tuh yang dia datang itu dengan senang hati. Musuh-musuh Jokowi ini orang-orang yang merasa tersaingi aja sih, yang mengatasnamakan rakyat. Tapi rakyat yang Rakyat biasa yang mana? kayaknya. Kan tadi rakyat biasa. Orang polos itu lebih jernih hatinya. Oke. Ketimbang yang banyak akal. Nah, masyarakat biasa ini lebih jernih hatinya. Musuh-musuhnya dia nih, kalau tidak difitnah Jokowi, nggak bakal kita nanti jadi presiden. Begitu kira-kira pemikiran. Bukan begitu kira-kira, emang begitu sebenarnya. Ini masyarakat kecil tuh senang. Kayak Papua, pelosok-pelosok. Nah, mulai karena dia nggak top, karena masyarakat kecil itu senang. Masyarakat kecil ini yang gua rasain semenjak Pak Jokowi ini kayak bangun tidur. Wah, gue punya presiden. Bangga tinggal di Indonesia, jadi warga negara Indonesia. Iya. Dan merasa dekat. Ya. Merasa dekat, pernah kan kejadian yang ada nyetopin mobilnya kan, yang hanya ingin foto. Ya kalau bukan tahu pribadi presidennya seperti apa, tidak akan berani nyetopin mobil presiden semau-maunya begitu. Nah, karena terlalu sering terpilih, dan sampai detik ini dia 2 periode jadi presiden, tuh wibawa presidennya tuh masih ada. Terus nanti yang akan menggantikan dia jomplang, jadi fitnah-fitnah aja dari sekarang.